Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kembali materi kuliah kita berkaitan tentang sejarah pemikiran tafsir. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas berkaitan tentang tokoh tafsir dari kalangan para tabi'in. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang tafsir di masa tabi'in. Ya, tafsir di masa tabi'in. Rujukan kita yang gunakan ini adalah ringkasan dari Manahij al-Mufassirin karangan Dr. Muhammad Hussein Ad-Dahabi. Beliau menyebutkan sebagaimana yang masyhur pada beberapa ulama dari kalangan sahabat tentang tafsir, kemudian waruju ilaihim fil istijla'i ba'di ma khufiya min kitabillah. Istahara aidan bitafsir a'lam min at-tabi'in. Takallamu fit tafsir wa waddahu li ma'asirihim khafiya ma'anihi, sebagaimana yang masyhur pada beberapa ulama-ulama sahabat tentang tafsir, dan rujukan mereka menjadi rujukan dalam menjelaskan beberapa yang tersembunyi di dalam Al-Qur'anul Karim, perkara-perkara yang masih tersembunyi dalam Al-Qur'anul Karim. Istihara juga masyhur juga dengan tafsir para ulama-ulama dari kalangan tabi'in. Mereka berbicara tentang tafsir, penjelasan Al-Qur'anul Karim, dan menjelaskan kepada masyarakat di masa mereka perkara yang masih tersembunyi dari makna-makna yang terkandung di dalam Al-Qur'anul Karim. Sumber yang mereka gunakan dalam tafsir di masa ini, masa tabi'in, mereka mereka para mufassir berpegangan dalam memahami kitab Al-Qur'anul Karim, berpegangan yang pertama adalah sesuai apa yang datang di dalam Al-Qur'anul Karim, berpegangan pada Al-Qur'an, kemudian berpegangan dari riwayat dari para sahabat, dari Rasulullah SAW, kemudian apa yang diriwayatkan dari sahabat, dari tafsir mereka sendiri, dan apa yang mereka ambil dari ahli kitab. Kemudian ma yaftahullahu bi alaihim min tariqil ijtihad, apa yang Allah bukakan pada hati para tabi'in melalui jalan ijtihad dan melihat apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Itu beberapa hal yang digunakan oleh para mufassir di kalangan masa tabi'in dalam memahami ayat Al-Qur'anul Karim. Selanjutnya, sekolahan atau madaris, tempat belajar tafsir di masa tabi'in, itu ada beberapa tempat belajar tafsir di masa tabi'in. Yang pertama adalah madrasah tafsir di Mekah, tempat pembelajaran tafsir di Mekah. Qamat madrasatu at-tafsir di Makkah ala Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Berdiri tempat belajar tafsir di Mekah yang dibangun oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Fa kana yajlisu li ashabihi minat tabi'in. Para murid-murid Abdullah bin Abbas dari kalangan tabi'in duduk bersamanya belajar kepada Abdullah bin Abbas. Yufassiru lahum kitab Allah. Abdullah bin Abbas mentafsirkan kepada mereka Al-Qur'anul Karim dan menjelaskan kepada mereka ma askala min ma'anihi, makna-makna yang masih muskilah atau bermasalah dalam pandangan mereka. Wa kana talamiduhu ya'unu anhum ma yaqulu wa yarwuna liman ba'dahum ma sami'uhu minhu. Dan para murid-murid dari Abdullah bin Abbas ini membantu Abdullah bin Abbas dari apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Abbas, membantu menyebarkannya, membantu dihafalnya, wayarwuna, dan mereka juga meriwayatkannya
kepada generasi berikutnya apa yang telah mereka dengar dari Abdullah bin Abbas. Ishtahara min talamid Ibni Abbas di Makkah. Yang masyhur dari murid-murid Abdullah bin Abbas di Mekah itu dari kalangan tabi'in adalah Sa'id bin Jubair, Mujahid, Ikrimah Maula Ibni Abbas, Tawus ibni Kaisan al-Yamani, Atha bin Abi Rabah. Kemudian yang pertama adalah Sa'id bin Jubair, salah seorang tabi'in kibar, ulama tafsir, murid dari Abdullah bin Abbas. Sa'id bin Jubair. Bagaimana profilnya? Dia adalah Abu Muhammad atau Abu Abdullah Sa'id bin Jubair bin Hisam al-Asadi al-Walibi. Yaitu namanya beliau, kunyahnya Abu Muhammad atau Abu Abdullah, sami'a jama'atan min ashabis sahabah. Dia mendengar dari beberapa ulama dari kalangan sahabat. Warawa'an an Ibni Abbas wa Ibni Mas'ud wa ghairihima. Dia meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, meriwayatkan juga yang diambil dari Abdullah bin Mas'ud dan ulama sahabat yang lainnya. Min kibarit tabi'in wa mutaqaddimihi fit tafsir wal hadis wal fiqh. Sa'id bin Jubair merupakan ulama tabi'in, ulama kibar tabi'in yang kibar, pendahulu mereka dalam tafsir, dalam hadis dan dalam fikih. Wasaqa ulama'ul jarh wa ta'dil Sa'id bin Jubair. Faqala Abu Qasim At-Tabari huwa thiqah hujjah imam 'alal muslimin. Para ulama jarh wa ta'dil mengokohkan atau mempercayakan, mengatakan percaya, mengatakan keteguhan kepada Sa'id bin Jubair. Salah satunya adalah Abu Qasim At-Tabari. Dia mengatakan tentang Sa'id bin Jubair, dia adalah thiqah, dia adalah hujjah, dia adalah imam kaum muslimin. Kemudian Sa'id bin Jubair terbunuh di bulan Sya'ban tahun 95 Hijriah. Wa huwa ibnu tis'i aw arba'ina sanah radhiyallahu anhu warḍah. Dia adalah berumur pada saat itu umurnya 49 tahun. Semoga Allah meridainya. Kemudian kedudukan Sa'id bin Jubair dalam tafsir, dia disebutkan di sini akhadhal qira'ah an Ibni Abbas ardhan wa sami'a minhu at-tafsira wa aktsar riwayatihi anhu. Sa'id bin Jubair mengambil qiraah, bacaan Al-Qur'annya dari Abdullah bin Abbas. Kemudian mendengar tafsir juga dari Abdullah bin Abbas. Wa aktsaru riwayatihi anhu, dan banyak riwayat-riwayat berkaitan tentang tafsir itu dari Abdullah bin Abbas. Kemudian jama'al qiraat ats-tsabitah 'anis sahabah wa kana yaqra'u biha wa la syakka anna jam'ahu laha kana yu'tihil qudrah 'ala tawaffusu fi ma'rifati ma'anil Qur'an wa asrarihi. Sa'id bin Jubair juga mengumpulkan qiraat-qiraat yang tetap, qiraat-qiraat yang tawatir dari sahabat. Wa kana yaqra'u biha, dan beliau juga membaca di kalangan masyarakatnya, membacakannya. Asyaka an jam'ahu, dan tidak diragukan lagi bahwa usaha mengumpulkan qiraat-qiraat itu kana yu'tihil qudrah, memberikan kemampuan kepada Sa'id bin Jubair untuk tawassu, untuk memperdalam pengetahuan tentang makna-makna Al-Qur'an dan rahasia-rahasia yang terkandung yang ada di dalam Al-Qur'an. Selanjutnya, ya ba'dul ulama annahu mutaqaddam ala Mujahid wa Tawus fil ilm wa kana Qatadah yara annahu a'lamut tabi'in bit tafsir. Sebagian para ulama melihat bahwasanya Sa'id bin Jubair ini lebih didahulukan daripada Mujahid, Tawus dalam hal keilmuan. Sa'id bin Jubair lebih utama. Dan Qatadah melihat bahwa Sa'id bin Jubair a'lamut tabi'in,
ulama yang paling alim dari kalangan tabi'in tentang tafsir. Selanjutnya ini ada Mujahid bin Jabr. Mujahid bin Jabr. Beliau adalah tabi'in. Nama beliau adalah Mujahid bin Jabr al-Makki al-Mukri al-Mufassir Abul Hajjaj al-Makhzumi Maula Sa'ib bin Abi Sa'ib. Nama beliau Mujahid, orang Mekah, seorang ahli qiraah dan ahli tafsir. Beliau dari kalangan al-Makhzumi. Dulunya beliau adalah budak dari As-Sa'ib bin Abi Sa'ib. Kemudian kana ahadul a'lam al-athbar. Mujahid salah satu dari kalangan para ulama-ulama yang teguh, yang sabat. Kemudian Mujahid ini dilahirkan sanah 21 Hijriyah fi khilafati Umar ibni Khattab. Dilahirkan pada tahun 21 Hijriyah pada masa kekhilafahan Umar bin Khattab. Kanat wafatuhu bi Makkah wa wasajid sanah 400 Hijriyah alal ashhur wa umruhu 83 sanah. Beliau wafat di Mekah dalam kondisi sujud pada tahun 104 Hijriah. Ini pendapat yang paling masyhur. Dan umur beliau itu 83 tahun. Kemudian kedudukan Mujahid bin Jabr dalam tafsir disebutkan di sini tamada ala tafsirihi Asy-Syafi'i wal Bukhari wa ghairuhuma. Tafsir Mujahid bin Jabr itu dijadikan pegangan oleh Imam Syafi'i, Imam Bukhari dan imam-imam yang lainnya. Kemudian ruwiya anhu annahu qala aradtu Qur'an ala Ibn Abbas thalatha aradat. Aqifu inda kulli ayah as'aluhu fima nazalat wa kaifa kanat wa an ibni Abi Mulaikah qala ra'aitu Mujahidan sa'ala Ibn Abbas an tafsiril Qur'an wa ma'ahu alwahuhu. Faqala Ibn Abbas uktub hatta sa'alahu an tafsir kullih. Ya, diriwayatkan dari Mujahid bin Jabr bahwasanya dia pernah berkata, saya memaparkan Al-Quran di hadapan Abdullah bin Abbas 3 kali pemaparan. Saya berhenti pada setiap ayat dan saya bertanya kepadanya tentang apa ayat ini turun dan bagaimana turunnya. Dan diriwayatkan juga dari Ibnu Abi Mulaikah, dia berkata, saya melihat Mujahid bertanya kepada Abdullah bin Abbas tentang tafsir Al-Quran. Dan bersamanya ada lembaran-lembaran untuk tulisan. Dan Abdullah bin Abbas berkata kepadanya, tulis hingga dia bertanya tentang tafsir semuanya. In sahha anhu kana yas'alu ahlul kitab fama takhatta hududama yajuzu lahu min dzalika la siyama wa tilmidu habril ummah Ibnu Abbas. Jika benar bahwasanya Mujahid bin Jabr ini pernah bertanya kepada ahli kitab, akan tetapi pertanyaannya itu tidak melampaui batas-batas yang diperbolehkan di dalam syariat Islam. Terlebih lagi beliau adalah murid ulama tinta ulama, lautan ulama, yaitu Abdullah bin Abbas. Tentu pertanyaan kepada ahli kitab itu tidak melampaui batas-batas yang telah ditentukan di dalam syariat Islam. Selain dari Mujahid dan Sa'id tadi, ada Ikrimah, salah satu ulama tabi'in dari ilmu tafsir adalah Ikrimah. Nama beliau adalah Abdullah bin Ikrimah al-Barbari al-Madani Maula Ibni Abbas. Nama beliau adalah Ikrimah al-Barbari, tinggal dari Madinah, budak dari Abdullah bin Abbas. Rawa'an maulahu wa Ali bin Abi Thalib wa Abi Hurairah wa ghairihim. Ikrimah meriwayatkan dari maulanya Abdullah bin Abbas, dari
Ali bin Abi Thalib, dari Abi Hurairah dan selainnya. Kalau kita teliti tentang perkataan-perkataan para ulama yang adil, alladzina arafu haqiqah hadzal tabi'in al-jalil la wajadnahu rajulan tsabitan. Kita akan mengetahui hakikat tabi'in ini, yaitu Ikrimah, tabi'in yang mulia ini. Kita akan menemukan beliau adalah seorang lelaki yang sabar, teguh, la yuhtamu fi adalatihi, tidak tertuduh dalam keadilannya, wa kullu ma qila fi sya'nihi minat tuhami la yuradu bihi illa ay yafqudan nas thiqatahum bihi wa rukunuhum ilaihi. Jadi setiap apa yang dikatakan oleh manusia berkaitan dengan urusannya untuk menuduh Ikrimah, tidak lain apa yang diungkapkan tadi adalah untuk menghilangkan kesiqohan, keterpercayaan masyarakat kepada Ikrimah dan tidak merujuk pada Ikrimah, padahal beliau adalah orang yang sabar, orang yang siqoh, orang yang adil. Kemudian Ikrimah tuwfiya rahimahullah sanah 400 Hijriyah fa radhiyallahu anhu wa arda. Ikrimah wafat pada tahun 104 Hijriyah. Selain dari Ikrimah, di sini disebutkan ada Tawus bin Kaisan al-Yamani, kemudian ada Atha bin Abi Robah. Selain itu, tadi madrasah tafsir di Mekah, yang kedua adalah madrasah tafsir di Madinah. Madrasah tafsir bil Madinah. Qamat bil Madinah madrasatun lit tafsir. Berdiri di Madinah, tempat belajar tentang tafsir. Tatalammadha fiha katsirun minat tabi'in limasyahiri al-mufassirin minas sahabah. Banyak dari kalangan tabi'in belajar atau menjadi murid di Madinah kepada para ahli tafsir dari kalangan para sahabat. Wa nastati'u an naqul, dan kita bisa mampu untuk mengatakan inna qiyam hadhil madrasah kana ali abi Ubay kana ala Ubay bin Ka'ab alladhi yu'tabaru bihaqqi ashhur man tatallama lahu mufassir tabi'in bil Madinah. Waqad wujida fi hadzal waqti katsirun minat tabi'in al-ma'rufin bit tafsir istahara min bainihim thalatha wa Zaid bin Aslam, Abu Aliyah, Muhammad bin Ka'ab al-Qurdi, wa haula'i minhum man akhadha an Ubay mubasharatan wa minhum man akhadha anhu bil wasithah. Jadi dapat kita katakan bahwasanya pendiri dari madrasah ini, madrasah tafsir di Madinah, adalah Ubay bin Ka'ab yang yang masyhurnya banyak para tabi'in, ahli tafsir tabi'in belajar kepadanya di Madinah. Dan kita temukan di waktu ini banyak dari kalangan tabi'in yang terkenal dengan tafsir. Di antara mereka adalah Zaid bin Aslam, Abu Aliyah, Muhammad bin Ka'ab al-Qurdi, dan mereka merupakan orang yang mengambil secara langsung ilmu tafsir dari Ubay. Dan di antara mereka dari kalangan tabi'in, ulama tabi'in tafsir yang ada di Madinah itu mengambil ilmu tafsir dari Ubay bin Ka'ab secara ada perantaranya. Mungkin perantara dari yang murid-murid yang belajar langsung dari Ubay bin Ka'ab. Di antaranya ulama-ulama tafsir dari madrasah tafsir di Madinah adalah Abu Aliyah, Muhammad bin Ka'ab al-Qurdi, Zaid bin Aslam. Itu. Kemudian yang ketiga adalah madrasah tafsir bil Iraq. Ada tempat belajar tafsir di Irak. Qamat madrasah tafsir bil Iraq ala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kana hunaka ghairuhu minas sahabat. Akhadha anhum ahlul Iraq at-tafsir. Ghaira anna Abdullah bin
Mas'ud kana ya'tabirul ustad al-awwal li hadhihi al-madrasah nadharan li syuhratihi fi tafsir wa kathrati al-marwi anhu fi dzalik. Ya, madrasah tafsir di Irak. Berdirinya madrasah tafsir di Irak itu dibangun oleh Abdullah bin Mas'ud. Dan ada juga selainnya dari kalangan sahabat yang menjadi guru tafsir di Irak. Yang yang dipelajari oleh ahli Irak tentang tafsir dari kalangan para sahabat. Hanya saja Abdullah bin Mas'ud ini ustadz yang pertama yang masyhur di madrasah ini, karena kemasyhurannya dalam tafsir, keilmuannya tentang tafsir itu lebih dalam, dan banyaknya riwayat-riwayat yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud berkaitan dengan tafsir. Wa urifa bit tafsir min ahli al-Iraq katsirun min at-tabi'in ishtahara min bainihim Alqamah bin Qais, Masruq wal Aswad bin Yazid wal Murrah al-Hamdani wa Amir asy-Sya'bi wal Hasan al-Basri wa Qatadah bin Di'amah as-Sadusi. Ya, dan diketahui tentang tafsir dari ahli Iraq banyak dari ulama tabi'in. Di antara mereka adalah Alqamah bin Qais, Masruq al-Aswad bin Yazid, Murrah al-Hamdani, Amir asy-Sya'bi, Hasan Basri, Qatadah bin Di'amah as-Sadusi. Di sini dijelaskan ringkasannya Alqamah bin Qais, Masruq al-Aswad bin Yazid, kemudian Murrah al-Hamdani, Amir asy-Sya'bi, Hasan al-Basri, Qatadah. Gitu. Ya, seperti itu berkaitan tentang ulama-ulama tafsir dari kalangan tabi'in. Semoga bermanfaat. Untuk lebih jelasnya bisa merujuk langsung ke Tafsir wal Mufassirun kalangan Dr. Muhammad Hussein At-Tahabi. Semoga bermanfaat dan memberikan tambahan ilmu. Kita tutup. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.